Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari perkuliahan OOP, yaitu pertemuan ke-10 tentang inheritance. Nah, ini adalah yang kita lewati selama ini, materi perkuliahannya. Hari ini adalah pertemuan ke-10 membahas tentang inheritance. Jadi inheritance, nggak, bahasa Inggris pusing ini nggak usah dibaca. Jadi inheritance itu adalah pewarisan. Bentar, nih, translate. Inherit. Nah, mewarisi atau warisan gitu ya. Jadi inheritance adalah sebuah konsep di OOP, mirip seperti kapsul kayak gitu. Minggu depan ada polymorphis. Jadi inheritance juga adalah sebuah konsep di mana nanti akan ada kelas yang mewarisi, kata kuncinya di sana. Jadi ada kelas yang mewarisi variabel dan metode dari kelas yang di atasnya kayak gitu. Jadi dia mewarisi. Nah, teknik itu, konsep itu namanya adalah inheritance. Jadi di sini dikatakan inheritance adalah important pillar. Jadi struktur penting dalam OOP kayak gitu. Jadi adalah sebuah mekanisme di Java yang mengizinkan sebuah kelas untuk mewarisi fitur, fill and method, variabel dan metode dari kelas lain kayak gitu. Jadi cukup jelas inheritance adalah pewarisan. Nah, ini istilah penting dulu. Important terminologi berarti istilah-istilah penting. Yang pertama adalah superclass. Jadi superclass itu adalah kelas yang di atas, kelas orang tuanya. Jadi kelas yang mewarisi itu adalah superclass. Seperti itu. Dikenal juga sebagai base class atau parent class. Jadi nama lainnya kayak gitu. Jadi the class whose feature are inherited. Jadi kelas yang fiturnya diwarisi. Jadi kita menyebutnya adalah superclass. Nah, kelas yang menerima warisan, jadi kita simpel aja sebut superclass ini kelas bapak gitu ya. Nah, kelas anaknya atau subclass itu definisinya adalah the class that inherits, kelas yang mewarisi other class, kelas lain, dikenal sebagai subclass, atau derived class, extend class, atau child class. Banyak sebutan. Jadi kelas anak ini bisa menambah variabel dan metode dari kelas bapaknya kayak gitu. Jadi kelas bapak itu adalah superclass, kelas anak adalah subclass. Nah, karena dia mewarisi variabel dan metodenya, ketika dia menggunakan kembali, dia kan misalnya kelas bapak adalah kelas hewan. Hewan punya kaki. Seperti itu. Lalu kelas anak adalah kucing. Nah, jadi kucing mewarisi variabel kaki. Nah, ketika kucing mewarisi variabel kaki, itu berarti menggunakan reusability. Kayak gitu. Jadi pewarisan ini mendukung konsep reusability. Nah, ini nanti langsung by contoh aja biar lebih mudah pembahasannya. Nah, kata kuncinya adalah menggunakan extend. Ya, menggunakan extend. Jadi kalau ketemu nanti coding yang ada extendnya, berarti itu adalah inheritance. Sama seperti kemarin, kalau ketemu coding yang ada private-nya, itu adalah enkapsulasi. Sekarang kalau ketemu coding yang ada extend, itu adalah inheritance. Jadi konsep-konsep ini tersirat kayak gitu. Nah, ini formatnya atau strukturnya. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kan saya nggak full screen nih. Tuh di full screenin aja ya. Baru nggak dari tadi nggak full screen. Oke. Jadi format kelasnya seperti ini. Jadi ada ini kelihatan nggak? Mouse pointer S pen. Sebentar. Nah ini. Jadi formatnya adalah kelas.
Lalu kelas bapak, ini kelas anak ya, extend kelas bapak. Jadi lalu di sini ya isi codingnya kayak gitu. Nanti jadinya adalah kelas kucing extend kelas hewan kayak gitu. Nah, ini contohnya. Kalau contoh saya langsung buka NetBeans aja. Jadi teori dan praktikumnya jadi satu kayak gitu ya. Sebentar, saya buka NetBeans. Motor. Nah, ini kelihatan nggak? Kalau buka di HP mungkin nggak kelihatan. Kelihatan kok, Pak. Kelihatan ya? Wah, HP-nya gede itu. Enggak. Oke. Nokia N63. Wait. Bentar, saya coba gedein lagi. Di mana ya nyarinya? Tools, options. Nah, ini. Saya gedein lagi sedikit. Editor. Mana ya grupnya nih? Pak, biasanya ALT scroll aja bisa kayaknya, Pak. Alt scroll. Gitu. Ya kalau di Windows. Nah, Kalau di Windows. kalau di Linux nge-zoom jadinya. Nah, nyak deh, nang deh. Pakai ini aja ya. Oke. Kelas motor. Jadi kalau goyang-goyang ini dia. Nah, kelas motor. Kelas motor ini karena tidak ada kata extend ya. Jadi ingat kata kuncinya adalah extend. Nah, karena ini kelas yang biasa-biasa saja. Jadi kalau kita lihat di awal ini kita tidak tahu apakah ini anak atau bapaknya. Nah, tapi kalau kita scroll ke bawah, Ducati extend motor. Berarti kita udah tahu Ducati ini adalah anak. Seperti itu. Pertama, membedakan yang mana anak, yang mana bapaknya. Nah, kita lihat si bapak motor. Bapak ini punya kecepatan. Ya, analoginya masuk lah. Jadi motor punya kecepatan. Seperti itu. Nah, dia punya 4 metode. Ya, dia punya satu variabel yaitu kecepatan, dia punya 4 metode. Metode yang pertama adalah menerima input kecepatan. Ya, jadi menerima dari luar untuk nilainya masuk ke variabel kecepatan ini. Ini metodenya. Lalu metode ngerem, metode ngegas. Sebentar, ada yang masuk ya. Ting tung ting tung. Nah, ini Adi masuk nih. Adis. Bentar, ada yang nanya nih. Apa bedanya override dan overload? Kan sama-sama pewarisan. Bentar ya. Jadi selesai materi saya coba jawab. Sampai mana tadi? Oke, sampai metode. Jadi ini kelas bapaknya. Ya, jadi bapaknya punya satu variabel yaitu kecepatan. Nah, bapak ini, si motor ini punya 4 metode. Jadi metode pertama untuk menerima nilai kecepatan. 3 metode sisanya adalah ngerem, ngegas, dan untuk nyetak kecepatan sekarang itu berapa. Jadi bisa dibilang ini adalah untuk menulis atau write seperti yang kita bahas di kapsul kemarin. Ini adalah metode untuk write kecepatan, ini adalah metode untuk read kecepatannya. Jadi ini write, ini read. Nah, kayak gitu. Dengan contoh yang berbeda seperti kemarin. Ini ngerem dan ngegas. Jadi kita udah bisa mengerti kelas motor ini, kelas bapak. Sekarang kita pindah ke anaknya. Nah, nih. Ducati extend motor. Kalau tadi di slide, di teori, itu kita ada penjelasan di mana Ducati mewarisi feel and method dari kelas bapak. Jadi kita sudah bisa tahu, sudah bisa menerawang, mengira-ngira Ducati punya kecepatan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Ducati extend motor, di sini tidak ada variabel kecepatan, tapi Ducati punya kecepatan ini.
Ducati extend motor. Ducati bisa ngerem, Ducati bisa ngegas, Ducati bisa cetak. Jadi semua isi dari kelas motor ini dimiliki juga oleh Ducati. Itu maksudnya. Apa sih tungning-tungning? Oh, WA. Terus ya. Nah, jadi sampai mana tadi? Oke, sampai pewarisan. Jadi baca ini saja dulu, langsung mengerti kalau Ducati itu memiliki field atau variabel dan metode dari bapaknya. Sampai sana dulu. Oke, baru masuk ke dalam. Nah, di dalam Ducati ini sendiri punya variabel tersendiri yang namanya adalah gigi. Ya, jadi Ducati ini punya variabel tersendiri namanya gigi. Lalu Ducati punya metode, yaitu metode Ducati. Ini adalah metode untuk menulis kecepatan, lalu menulis gigi variabel yang ini. Jadi ini adalah metode write-nya dia. Ini adalah metode untuk write juga gigi baru namanya metodenya. Lalu dia punya metode cetak seperti itu. Jadi kita punya dua kelas motor tanpa kata extend yang merupakan kelas bapak. Lalu kita punya kelas Ducati dengan kata extend, dengan keyword extend yang extend motor. Berarti Ducati punya segala sesuatu yang dimiliki oleh motor. Plus tambahan Ducati punya ini. Ya, gitu dulu. Mengerti coding dulu, analogi dulu. Itu maksudnya coding-coding ini. Sebentar. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Kok jadi gini dia kurs? Oke. Nah, ini si motor. Analoginya, gambarannya. Ini si Ducati. Jadi motor tuh punya ini aja, punya kecepatan ngerem, ngegas, cetak. Motor. Ducati punya gigi cetak baru, cetak juga, dan punya kecepatan ngerem, ngegas, cetak. Cetak motor, cetak Ducati. Kayak gitu. Jadi coding tadi ini yang kelas motor, kelas Ducati, lalu ini belum saya bahas. Dua coding ini dulu, dua blok ini dulu. Kalau digambarkan biar mudah, itu jadinya begini. Ya, jadi Ducati punya semuanya, motor punyanya ini aja. Saya lanjut. Nah, itu tadi adalah dua blok kelas. Nah, baru kita melihat program utamanya. Program utama adalah program yang berisi public static void main, dimana kalau kelas ini diklik kanan run, dijalankan, ini yang akan dieksekusi. Kita jalanin dulu. Deng error, enak. Kecepatan sekarang 1000, gigi sekarang 1. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Oke, Ducati OBJ kok jadi nyanyi. Pertama. Ntar minum air dulu. Sorry ya kalau ada yang puasa ya. Yandi puasa, Yandi? Yandi puasa? Puasa, Pak. Enggak. Puasa nggak dikasih Barusan makan sama makan. orang tuanya. Siapa tahu puasa juga. Oke, balik. Kok bisa yang keluar adalah kecepatan sekarang 1000, gigi sekarang 1. Dari mana datangnya kan gitu ya. Oke, kita ambil blueprint Ducati. Nih. Lalu kita bikin objek OBJ, objek new Ducati. Jadi kita punya objek yang mengambil blueprint Ducati. Kayak gitu dulu, pelan-pelan. Ya, di Java itu kita adalah Tuhan. Jadi kita menciptakan makhluk. Nah, kita bikin makhluk namanya OBJ.
Jadi OBJ ini adalah Dujati. Nah, gitu berpikirnya. Nah, jadi kita adalah Tuhannya. Jadi kita menciptakan makhluk namanya OBJ. OBJ ini apa? Jadi apakah dia manusia, hewan, tumbuhan? OBJ ini adalah Dujati. Nah, Dujati. Jadi ketika OBJ ini dilahirkan, diciptakan, jadi langsung mengirimkan dua parameter, yaitu 1000 dan 1. Ya. Parameter ini dikirim ke metode yang ini, metode Dujati. Kita lihat di mana kita lihat metode ini, ya lihatnya di blueprintnya, naik ke atas. Nah, di kelas Dujati kita menciptakan objek tadi namanya OBJ dengan blueprint ini, dengan cetakan ini. Lalu kita mengirim dua parameter 1000 dan 1. Dikirimnya ke metode ini. Nah, metode ini ada di mana? Ada di atas. Nih. Jadi 1000, sebentar. Nah, jadi 1000 masuk ke sini, 1 masuk ke sini. Ya, saya ulangi. Dujati 1001. Jadi kecepatan masuk ke sini, 1 masuk ke sini. Nah, jadi nilai kita itu ada di sini. Oke. Lalu, oke, ini setuju ya. Jadi ini kecepatan adalah 1000, gigi awal adalah 1. Datangnya dari sini. Nah, lalu dijalankanlah dua perintah ini. Karena dia sudah mendapatkan nilai, dia dipanggil. Lalu ini mendapatkan nilai, oke, ini bisa dijalankan. Nah, kecepatan 1000, kecepatan masuk ke sini. Jadi dijalankan perintah super kecepatan. Kita sepakati biar nggak lupa, ini adalah 1000, ini adalah 1. Super kecepatan. Super ini apa? Nah, kan gitu pertanyaannya pasti kan. Nah, super kecepatan. Nah, sekarang kita cek. Dujati punya kecepatan enggak? Nah, coba dijawab. Dujati punya kecepatan enggak? Kagak. Kecepatannya itu ada di atas. Oke, kecepatannya itu ada di atas. Yandi gimana Yandi? Dan dia bisu. Ngikut aja lah. Ikut aja. Yandi udah mabuk tuh. Oke, tadi temannya bilang kecepatan ada di atas. Betul. Jadi super ini adalah mengirim nilai 1000 ini ke atas. Ya. Dujati nggak punya kecepatan. Yang punya kecepatan adalah motor. Dujati mewarisi kecepatannya motor. Ya. Jadi tidak ada seperti ini. Nah. Tidak ada seperti ini di Dujati. Yang ada itu di motornya, di bapaknya, ya. Jadi anak ngirim nilai 1000 ini ke bapak dengan sintak super. Kayak gitu maksudnya. Jadi ketika variabel kecepatan ini nggak ada di anaknya, tapi ada di bapaknya. Jadi itu menggunakan sintak super. Itu maksudnya. Nah, beda dengan gigi. Gigi itu dimiliki oleh Dujati, memang dia yang punya. Jadi gigi ini memang ada di Dujati. Ya udah, tanpa super. Gigi sama dengan gigi awal. Gigi awal adalah parameter yang ini, 1 ini. Jadi gigi masuk 1, kecepatan bapak 1000. Oke, bisa ya? Jadi kayak gitu lempar-lemparannya. Sampai sana codingnya selesai. Yang ini maksudnya. Jadi sampai sana sintaks ini selesai. Orang cuma itu aja kan. 1000 lempar sini, super kecepatan, kecepatan bapak isi nilai 1000. Selesai. Gigi awal 1, gigi awal masuk ke public integer gigi ini. Oke, udah selesai. Yang ini selesai. Lalu sistem out print learn. OBJ cetak. Kita memanggil OBJ cetak. Kita lihat lagi. OBJ adalah Dujati. Lalu kita memanggil cetak. Ini. Jadi kita memerintahkan makhluk OBJ ini untuk cetak.
ya. OBJ ini makhluk yang diciptakan dari ini, mengikuti ini. OBJ punya cetak. Lalu yang dijalankan adalah ini, satu blok ini dijalankan. Return yang sintaks pertamanya adalah return berarti mengembalikan balik ke sini, oke. Atau nggak usah diperhatikan karena ini sudah pasti nyetak kan, sistem out println yang di bawah ini sudah pasti nyetak. Yang dicetak apa? Yang dicetak adalah ini. Yang dicetak adalah ini. Kalau kita lihat outputnya, ini nyontek dulu. Kecepatan sekarang 1000, gigi sekarang 1. Dari mana datangnya kecepatan sekarang 1000? Nggak ada di sini. Ada di atas. Oke, itulah dia jawabannya. Temennya Ada di udah atas, tahu Pak. ya. Nah, berarti memperhatikan. Super cetak, ya. Tadi ingat super kecepatan berarti mengirim nilai 1000 ke variabel Bapak. Super dot cetak berarti memanggil metode cetak milik Bapak. Ini dia. Kecepatan sekarang 1000. Ini udah 1000 dari sintaks sebelumnya. Kecepatan sekarang 1000 plus atau sambungkan stringnya dengan gigi sekarang 1. Gigi 1. Selesai codingnya. Ini outputnya. Mabuk kamu. Mabuk ya. Jadi baca Java tuh memang harus naik turun gitu ya. Dicek satu-satu, lempar kemana, mana yang dipanggil gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu adalah implementasi dari inheritance, pewarisan. Saya balik dulu ke slide. Oke, ini kalau ada pertanyaan, ketik aja di kolom chat. Nah, yang tadi kita kenal itu si Ducati Extend Motor itu adalah single inheritance. Jadi bapak atau A, lalu B anaknya. Jadi single inheritance. Ya udah, A mewarisi B, B diwarisi A. Kayak gitu aja, selesai. Nah, ini adalah single inheritance. Nah, sekarang saya lompat dulu. Nah, bapak mewarisi anak, anak mewarisi cucu. Ini adalah multi level inheritance. Jadi ada sebutan istilahnya adalah A itu base class. Nanti ini sebutan ini mau diganti pakai kata-kata sendiri juga enggak apa, seperti saya tadi. Oh, A ini kelas kakek gitu misalnya, B ini kelas bapak, C kelas anak boleh, A kelas bapak, B kelas anak, C kelas cucu boleh. Tapi di dunia resminya, di istilah pemrogramannya, ya orang-orang akan bermain dengan base class, intermediary class, derive class, parent class, child class, base class, subclass seperti itu. Nah, intermediary ini berarti perantara. Ya. Sebentar, bener nggak? Translate. Intermediary. Oh, bener kan? Perantara. Udah buka lagi. Ya, jadi dari A ke C itu ada kelas B. Tapi konsepnya ya ini aja sebenarnya. Itu cuma ya lanjutan kayak gitu ya. Jadi kalau ini sudah paham mau di seperti apapun istilah keluarganya kelas Javanya nanti tidak akan ada masalah. Kata kuncinya ya itu aja, extend lagi, super lagi, gitu-gitu aja. Nah, ini codingnya, nanti slide-nya ada di Classroom. Kalau mau coba bisa dikopas-kopas aja. Kalau error, ya ada error diperbaiki sedikit kayak gitu ya. Nah, ini saya kembali ke NetBeans.
Nah, saya udah punya programnya namanya multi level. Nah, singkat nih, jadi saya sudah bikinkan program yang benar-benar singkat. Jadi biar masuk aja. Ini suaranya mengecil sendiri. Jadi biar masuk aja konsepnya kayak gitu. Nah, ada namanya kelas 1, bukan kelas 1 SD. Jadi nama kelasnya adalah 1. Jadi 1 ini nggak punya variabel, dia punya satu metode aja untuk nyetak tulisan 1. Simpel banget ya. Jadi inget kelas 1 ngapain nyetak tulisan SATU. Itu aja. Nggak ada variabelnya, nggak ada metode lain. Kelas 2, jadi kelas 2 adalah extend 1. Jadi kelas 2 anak dari kelas 1. Kelas 2 nggak punya variabel, dia punya satu metode aja, yaitu mencetak tulisan 2, DUA. Di sini ingat kembali konsep tadi. Jadi dia memiliki ini. Cuma secara nggak langsung. Ya. Nah, bayangannya kayak gitu. Ya. Jadi si 1 ini punya cetak 1, metode cetak 1 untuk mencetak SATU. Kelas 2 ini anaknya si 1, dia punya metode cetak 2 untuk mencetak DUA. Lalu secara nggak langsung karena dia mewarisi si 1, dia punya ini. Jadi si 2 juga punya cetak 1. Ya. Cuma nggak tertulis. Memang nggak tertulis. Nah, si 3, si kelas 3 itu extend 2. Jadi cara menulis atau cara format si multi level inheritance itu seperti ini. 1, 2 extend 1, 3 extend 2. Ya. 1, 2 extend 1, 3 extend 2. Jadi seolah-olah ini nyambung. Ya, seolah-olah ini nyambung. 3 ini punya metode cetak 3. Cetak 3. Nah, secara nggak langsung dia punya ini, dia punya ini. Secara tidak langsung. Ini gimana caranya? Komen, jadiin komen. Wah, nggak ada. Manual. Nah. Ya. Jadi si 2 punya cetak 1 dan cetak 2. Si 3 dia punya cetak 1, cetak 2 dan tentu saja cetak 3 miliknya sendiri. Jadi ini si bapak, ini si anak, ini si cucu. Nah, kelas utama atau kelas yang dijalankan ketika programnya di run. Jadi saya menciptakan objek, saya Tuhan, saya ciptakan objek G. Jadi G ini apa? G ini adalah si 3. G ini adalah si 3. G ini adalah si 3. Nah ini. G ini adalah si 3. Lalu G saya jalankan cetak 1. G saya jalankan cetak 2, G saya jalankan cetak 3. Nih. Jadi yang keluar adalah 1, 2, dan 3. Ini adalah contoh multi level inheritance yang paling simple. Ya, yang paling bego-begoan lah. Jadi untuk mendemokan konsepnya. Ya, mendemokan konsepnya. Jadi G punya cetak 1, punya. Ya, dia wariskan dari kakeknya. G punya cetak 2, punya. Diwariskan dari bapaknya. Ya itu, bisa dipanggil. Saya kembali ke slide. Ini yang tadi. Si multi level. Lalu ini coding nanti bisa dikopas. Kayaknya udah habis materinya.
bukannya udah habis ya, tapi cukup sampai di situ. Kalau mau lebih dalam tentang inheritance, ini adalah contoh-contoh atau ada susunan keluarga tak berencana. Jadi ada yang namanya multiple inheritance. Jadi si anak diwarisi oleh dua kelas. Jadi C ini memiliki metode dan variabel dari A, C ini memiliki metode dan variabelnya B, atau yang seperti ini, B ini mewarisi A, D ini mewarisi B, C ini mewarisi D, A ini mewarisi C, dan jadi bisa dibikin seperti ini. Lalu yang ini, jadi si B, C, D itu mewarisi si A. Jadi bisa dibikin seperti ini, atau kayak gimana lagi bisa lah. Tapi semua konsepnya sama. Yang mana extend itu anaknya, yang nggak ada extend tapi namanya dipanggil di extend itu berarti bapaknya. Apa yang dimiliki bapak dimiliki anak. Emang bener ya kalau udah belajar OOP itu belajar jadi Tuhan. Oke, ada pertanyaan? Anggotanya masih 9, tidak lagi tidur apa gimana? Apa bedanya override dan overload? Kan sama-sama pewarisan. Emang saya... Bukan, Pak, bukan. Hah? Bukan gitu. Oh, bukan? Itu apa bedanya inheritance sama overload dan overriding? Di mana saya lihat Overload dan overriding ya? overload sama overriding kan sama kayak inheritance gitu loh. Bentar, itu materi sebelumnya ya? Overload dan overriding itu ya? Dia materi bidan kan enggak, Pak? Bentar, coba cari dulu ya. Materi berapa tuh, ingat nggak? Enggak. Oh, ini. Saya buka langsung ketemu. Overloading, overriding. Bentar. Overload, override. Overload, bentar itu mood dulu nih. Oke, udah. Nah, overload itu definisinya adalah ya jadi mengizinkan metode yang berbeda untuk memiliki nama yang sama. Jadi kalau kebetulan di inheritance ada metode yang namanya sama, ya berarti inheritance itu juga menggunakan konsep overloading. Jadi bukan tidak ada bedanya. Jadi kebetulan ya, ini contohnya di motor nih kayaknya. Nah, mana dia? Ya, sebentar. Nah, nih. Ntar. Nih. Nah. Jadi balik dulu. Overload ya, allow mengizinkan different berbeda metode. Jadi overload mengizinkan metode yang berbeda untuk memiliki nama yang sama. Ya. Tapi berbeda signature atau berbeda parameter. Di mana parameter itu dapat dibedakan dari can differ by ya jumlah dari input parameter, tipe parameter, atau gabungan dari keduanya. Nah nih, di sini si NetBeans otomatis menulis komen ini. Jadi ini bukan saya yang nulis, ini juga ad-nya nih. Jadi Ducati punya cetak, motor punya cetak. Nah ini kedua metode yang namanya sama. Nah, kedua metode yang namanya sama. Jadi overload itu adalah ya, jadi konsep di Java yang boleh namanya sama. Gitu aja. Nah, ketika konsep itu ada di inheritance ya bukan untuk disamakan atau dibedakan. Ya konsep itu ya enggak apa digunakan berbarengan kayak gitu. Ya. Kenapa diberikan atau perlu dinamakan? Ya kita lihat bahasa pemrograman lain. Bahasa pemrograman lain belum tentu mengizinkan nama yang sama. Ya, coba diingat-ingat VB yang kemarin atau C yang kemarin, kalau ada nama yang sama dia nggak akan mau. Ya, kalau ada yang namanya sama nggak akan mau. Contoh, punya button 1. Button 1 ada 2, keduanya button 1. Nggak mau. Button 1 cetak,
Lalu button sampingnya juga button satu cetak, nggak mau. Kalau di Java public string cetak, berapapun ada public string cetak di bawah masih bisa. Nah, Java itu tanda kutip ajum. Ajum, wah aku ini punya overloading. Nah, gitu ya. Ya, jadi di bahasa pemrogramanku ini boleh bikin metode namanya sama. Nah, gitu dah. Jadi dia menamakan ilmunya dia tuh dengan overloading. Tuh. Kalau overriding, bentar. Mana ada tadi? Loh, kok jadi kacau gini slide saya? Overriding. Nah, kalau overriding, sepakat dulu ya. Jadi overloading adalah kita sempitkan maknanya, sempitkan definisinya. Overloading adalah mengizinkan lebih dari satu metode untuk memiliki nama yang sama, titik. Itu aja. Ya, itu aja. Jangan dibawa kemana-mana lagi. Nah, kalau overriding adalah fitur ya, yang mengizinkan subclass atau child class. Jadi mengizinkan si anak, mengizinkan anak untuk provide a specific implementation, untuk melakukan implementasi yang spesifik dari metode. Sebentar, ada yang teng-tong. Oke. Saya ulangi. Jadi overriding adalah fitur yang mengizinkan anak melakukan implementasi yang spesial lah bilang ya, dari metode yang telah dia warisi dari bapaknya. Contoh overriding adalah mana dia? Nah, jadi di sini ada void show ya, void show. Jadi void show ini adalah overloading karena metode memiliki nama yang sama, cukup. Lalu overridingnya adalah anak ini memiliki kemampuan spesial, ya. Anak ini memiliki kemampuan spesial dari metode yang telah diwarisi oleh bapaknya. Jadi si anak, kemampuan spesial itu maksudnya adalah anak itu mau mencetak yang atas, bisa. Mau mencetak yang bawah, bisa. Ya. Jadi anak ini memiliki kemampuan itu. Kemampuan itulah yang namanya overriding. Jadi dia mau cetak atasnya bisa, mau cetak bawahnya bisa, mau cetak atas dan bawah digabung jadi satu, monggo. Jadi mau cetak atas, ini mau cetak yang bawah jadi satu, kombinasi. Mau dipanggil satu ini aja, mau panggil yang ini, silahkan. Jadi overloading dan overriding itu adalah fiturnya Java. Jadi kemampuannya Java. Ya, ajumnya Java gitulah, karena bahasa pemrograman lain tidak punya. Ada pertanyaan lagi? Ini mic saya ngecilin sendiri deh. Mana caranya biar tetap nih? Ada pertanyaan lagi? Yang dia kan nanya, Jadi yang tadi bisa dipahami ya? diusahakan. Diusahakan Pak. Nanti bisa nonton ulang di YouTube. Jadi diingat aja, overloading dan overriding itu adalah fitur ya, fitur. Jadi bisa terjadi di enkapsulasi, bisa terjadi di inheritance, seperti itu. Sesuai kebutuhan. Ada yang ditanyakan lagi? Yang dia masa nggak nanya? Ya, dia udah gini tuh, sesak nafas. Ya wes, kalau tidak ada, sebentar, videonya saya stop dulu ya. Semoga bermanfaat.